Desi, Ya, silakan. Pak. Sudah 13.30 bisa langsung dimulai sambil Pak Mustafa itu pengantar dulu untuk dari kamu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Soni. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, kalau mau ganti DP saya gimana ya caranya? Oke. Selamat siang, Bapak Ibu hadirin sekalian. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa memulai acara hari ini dalam acara bimbingan teknis online dengan tema Super Text Deduction yang diadakan untuk seluruh dosen dan tenaga kependidikan Politeknik STMI Jakarta. Para hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu yang saya hormati, susunan acara hari ini kita mulai yang pertama yaitu pembukaan oleh Direktur, yang kedua sambutan dari Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat yang diwakili oleh Kepala Bidang P2 Humas, yang ketiga, materi STD dari Kepala Seksi Peraturan PPH Badan 2, Direktorat Peraturan Perbajakan 2. Yang keempat, arahan dari tenaga ahli bidang vokasi BPSDMI Kemenperin. Yang kelima, masuk ke sesi tanya jawab. 6, doa penutup serta sesi foto Zoom bersama. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk tidak memperpanjang pembukaan acara hari ini, selanjutnya kita masuk ke pembukaan acara BIMTEK STD oleh Direktur Politeknik STMI Jakarta. Kepada Bapak Dr. Mustafa, kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Sylvia. Oh, Mbak Desi. Ya, Pak. Silakan, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, Pak Marolov ya. Salam hormat kami Pak Marolov sudah berkenan hadir ya untuk memberikan pencerahan, dan Pak Safatul Arif. Salam hormat kami juga Pak Safatul ya sudah berkenan hadir dan akan memberikan pencerahan. Yang saya hormati Pak Soni Butir 1 bidang akademik, Pak Ahlan Butir 2 bidang keuangan dan umum dan keuangan, dan Pak Bangun. Yang saya hormati di sini hadir juga Pak penasehat Politeknik STMI atau Pak Mujiono dan Pak Mesdin ya yang hadir, dan tenaga kependidikan ya. Barangkali sambil kita menunggu yang lain bergabung, kita bisa mulai sekarang. Sebagaimana yang sudah tertera di dalam undangan, acara ini adalah tentang berkaitan membahas tax deduction, yaitu pengurangan pajak, yang mana ini adalah program yang sangat bermanfaat sekali dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan vokasi. Nah, namun bagaimana ikut kita mensukseskan, tentunya tidak akan bisa berjalan baik kalau kita tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Oleh karena itu, kami mengundang narasumber dari pihak terkait dalam hal ini Dirjen Pajak untuk seperti apa bentuk perhitungannya dan lain sebagainya, sehingga kita nanti bisa ikut juga sedikit mengetahui dan menjelaskan bagaimana manfaat bagi dunia industri ketika mereka bisa bekerja sama dengan dunia pendidikan vokasi, khususnya Politeknik STMI Jakarta. Nah, dengan pemahaman yang baik ini, sehingga kita bisa memberikan
daya tarik atau perusahaan atau industri memiliki animo yang besar untuk bisa membantu proses pendidikan. Itu yang nanti kita harapkan Ibu Bapak, dan dalam waktu yang 1 jam ke depan ini kita akan bisa menyimak dan mendengarkan serta diskusinya. Dan saya senang sekali dan mengucapkan terima kasih kepada Pasmi dan timnya yang telah menyelenggarakan ini. Dan terima kasih juga kepada Ibu Bapak yang sudah hadir. Semoga acara ini berjalan lancar dan kita banyak manfaatnya. Maka itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini kita buka. Demikian acara ini untuk bisa berjalan lancar. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Mustafa atas pembukaan acara BIMTEK FTD hari ini. Acara selanjutnya sambutan dari Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat yang diwakili oleh Kepala Bidang P2 Humas. Kepada Bapak Dr. Andes N. Marolog, SAK MBA, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Desi Agustin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di acara Zoom ini dalam acara yang penting tentu saja yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Direktur Politeknik STMI, Bapak Mustafa, Bapak Ibu sekalian, para dosen dan tenaga kependidikan dari STMI yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan terutama juga untuk narasumber kita, Bapak Ibu sekalian dari kantor pusat. Jadi narasumber ini bukan sembarangan ini, dari pusatnya langsung, yaitu Bapak Safatul Arif SST AK ME. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, kami dari Kanwil DJP Jakarta Pusat, mohon maaf karena pada saat bersamaan jam dimulai 1.30 kami sedang mengadakan DKO, Dialog Kinerja Organisasi. Yang saya juga harus ikut nanti, oleh karena itu nanti saya mohon izin setelah saya memberikan sambutan, saya langsung gabung sama Pak Kakanwil. Jadi Pak Kakanwil kami, Pak Yonirwansa sekarang sedang memimpin rapat DKO. Bapak Ibu sekalian, terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Politeknik STMI karena antusiasmenya untuk mengetahui dengan benar dan mantap tentang peraturan perpajakan yang pada saat ini khususnya mengenai penghitungan super tax deduction yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan nomor 128 tahun 2009. 19, Pak. 2019. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk itu kami juga berkoordinasi langsung kepada kantor pusat. Maksudnya apa? Kami memberikan langsung narasumber yang betul-betul A1 gitu. Sumbernya. Jadi turunan pertama, Pak. Jadi pusatnya langsung. Jadi Direktorat PP2 ya. Jadi itu yang khusus untuk PPH. Jadi teman-teman tolong nanti kami harapkan Bapak Ibu sekalian semua betul-betul dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Bertanya yang banyak.
Bahkan kalau tentang PPH tanya saja semuanya sama Pak Safatul Arif. Beliau ahlinya. Jadi jangan sungkan-sungkan, digali terus Pak nanti. Kalau ada kesempatan bertanya, tanya saja. Begitu, jadi jangan sampai nanti ini lewat, kita kurang mendapat pemahaman yang mantap. Jadi manfaatkan sebesar-besarnya. Untuk itu, saya juga mengucapkan banyak terima kasih dari Pak Safatul Arif yang sudah bersedia untuk turun langsung membantu kami. Karena dari segi organisasi, Pak Safatul ini di atas kami, Pak, di kantor pusatnya. Kami di kanwilnya, Pak. Untuk memuaskan keinginan tahuan dari Bapak-Bapak Ibu dari STMI, kami langsung mengambil sumbernya. Oleh karena itu, saya mengharapkan untuk dapat kesempatan ini dimanfaatkan sebesar-besarnya. Digali ilmunya. Sehingga saya harapkan setelah selesai nanti, kita menjadi pribadi yang berbeda. Pribadi yang sudah kompetensinya sudah bertambah. Saya yakin setelah 1 jam berjalan nanti, Bapak Ibu sekalian yang mengikuti ini akan menjadi orang-orang yang ahli ya. Saya bilang ahli di peraturan PMK 128. Dan itu saya yakin. Sehingga Bapak Ibu sekalian nanti untuk meyakinkan kepada perusahaan, perusahaan ada insentif Pak. Kalau Bapak menerima siswa dan kami sudah berkoordinasi langsung dengan kantor pusat. Sehingga tidak mungkin salah. Dan Bapak Ibu juga dapat membimbing bagaimana cara mendapatkan insentif tersebut. Jadi makanya disebut super tax deduction. Jadi bahkan lebih dari 100% yang bisa dipakai untuk pengurang penghasilan atau dominannya Pak Safatul. Sekali lagi saya mengharapkan bahwa kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan kami dari Kanwil juga siap untuk kedepannya, jika memang diperlukan, kami akan melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang perpajakan. Mau yang lama, yang baru juga boleh, jadi bebas saja. Sehingga kita nanti ke depan tentu saja bisa lebih lancar lagi, Kanwil DJP Jakarta Pusat untuk melakukan penyuluhan tentang perpajakan. Dengan harapan tentunya ke depannya dengan penyuluhan-penyuluhan yang kami lakukan dapat meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan dari Bapak Ibu sekalian. Dan bisa juga disebarkan ke pihak-pihak lain. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan BIMTEK ini. Semoga Tuhan memberikan berkatnya sehingga BIMTEK ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes N. Marulov atas kesediaannya memberikan sambutan mewakili Kanwil DJP Jakarta Pusat. Semoga kita dapat menerima materi dan ilmu dari BIMTEK hari ini sesuai dengan yang Bapak harapkan. Selanjutnya, hadirin yang saya hormati, sampailah kita kepada acara pokok hari ini, bimbingan teknis super tax deduction yang akan diberikan oleh Kepala Seksi Peraturan PPH Badan 2, Direktorat Peraturan Perpajakan 2. Kepada Bapak Safatul Arif SE, SST, AKME, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Desi Agustin. Yang kami hormati, Pak Marolop sebelum lift Pak, salam buat Pak Kakanwil Pak. Oke, siap. Nah, sekalian nanti habis Bapak saya izin ya. Siap, mungkin di siap, tengah-tengah ya. Iya Pak. Gabung dengan DKU. Ya Pak. Yang saya hormati juga Bapak Direktur, Bapak Mustafa, dan tentunya Bapak Ibu dosen yang tidak bisa kami sapa satu persatu, mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Safatul Arif Pak, tadi sudah disebutkan salah satu kasih di Direktorat Peraturan Perpajakan 2. Ya memang ini dari awal kami terlibat sangat banyak dengan
pengaturan regulasi terkait dengan super deduction, terutama yang vokasi ini. Baik Pak, Bapak Ibu sekalian. Ini yang share screen dari siapa nih Mas? Atau biar saya aja deh? Dari Pak Chandra, Pak. Oh dari Pak Chandra, oke. Siap. Baik Bapak Ibu sekalian, kami terus terang sangat senang juga diundang untuk bisa memberikan pencerahan terkait dengan super deduction. Jadi memang aturan ini adalah konsep baru Bapak Ibu. Jadi bagaimana pemerintah, DJP atau Kementerian Keuangan ikut terlibat, ikut mensupport suatu kebijakan yang dimaksudkan untuk membuat kompetensi sumber daya manusia Indonesia menjadi lebih baik. Bagaimana secara fiscal policy, kalau kita bicara fiskal tentunya ada fungsi reguleran dan fungsi yang budgeter. Nah ini bagian dari fungsi reguler nih Bapak Ibu. Kita biasanya kan kalau aturan pajak kan bagaimana mencari penerimaan dan seterusnya. Tapi ini bagaimana kita mendukung secara regulasi, mensupport kebijakan dari suatu kebijaksanaan pemerintah yang tentunya maksudnya adalah sangat baik, membuat bagaimana kompetensi SDM ke depannya menjadi sangat baik. Terus Mas Chandra, next. Kalau kita bicara fasilitas Bapak Ibu, itu tadi super deduction hanya sebagian kecil sebenarnya. Banyak sekali kalau kita runut di Undang-Undang PPH atau bahkan PPN dan sebagainya, itu banyak sekali fasilitas yang diberikan oleh secara regulasinya. Memang tujuannya adalah ada yang sangat segmented untuk mendorong kegiatan tertentu, ada yang sifatnya mendorong yang untuk kegiatan UMKM dan sebagainya, tapi juga ada yang sifatnya untuk bagaimana mengattract investasi. Nah, dalam konteks mendorong penguatan ekonomi dalam hal mencari investasi, kan karena isunya kan dengan investasi yang begitu banyak, tentunya perekonomian Indonesia akan menjadi tumbuh, kemudian ada sumber daya manusia yang terserap, dan sebagainya. Itu ada fasilitas yang namanya tax holiday, yaitu benar-benar nggak bayar pajak sama sekali berdasarkan cara periode tertentu. Kalau yang di ketentuan sekarang minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun. Bapak. Jadi bayangin 20 tahun. Itu saya sudah pensiun tapi masih belum bayar pajak juga. Seperti itu. Itu tidak bayar pajak sama sekali. Kemudian ada yang mini tax holiday. Ini tujuannya juga untuk bagaimana investasi masuk, direct investment terutama masuk ke Indonesia. Itu pengurangannya adalah 50% dari PPh-nya. Jadi kalau misalnya ada PPh 1.000, dia hanya bayar 500-nya. Seperti itu selama 5 tahun. Itu dengan investasi dari 100 miliar sampai 500 miliar. Seperti itu. Ada juga yang tax allowance. Karena yang ultimate tadi tax holiday dan mini tax holiday. Tax allowance tuh sedikit di bawahnya. Itu juga tujuannya adalah untuk menarik investasi untuk kegiatan di bidang-bidang usaha tertentu. Ada aturannya yaitu PMK 11 tahun 2020. Itu fasilitasnya ada 4 Bapak Ibu. 30% dari nilai investasinya bisa dibebankan sebagai biaya. Kalau biaya harusnya kan secara undang-undang yang bisa kan biaya gaji atau yang terkait langsung dengan fasilitas ini. 30% dari investasinya bisa ditambahkan sebagai biaya. Tentunya sangat menarik ya. Kemudian ada penyusutan investasi tadi dalam bentuk aktiva tetap tentunya akan disusutkan. Penyusutannya bisa dipercepat dari umur 4 tahun menjadi 2 tahun, dari umur 8 tahun menjadi 4 tahun. Harapannya tentunya adalah dengan pemungutan biaya di depan sehingga untuk wajib pajak yang melakukan investasi itu di awal-awal tahun tidak melakukan pembayaran pajak. Yang berikutnya adalah loss carry forward ya Bapak Ibu. Loss carry forward itu kompensasi kerugian yang bisa diperpanjang dari 5 tahun menjadi 10 tahun, tapi tentunya dengan memenuhi kriteria tertentu. Tujuannya sama Bapak Ibu. Jadi memang di awal-awal investasi
wajib pajak tersebut diharapkan untuk tidak membayar pajak tersebut. Jadi memang isu kan kalau investasi harus bayar pajak dan sebagainya, kita sampaikan di Indonesia sudah punya aturan seperti itu. Tapi tentunya ada sektor-sektornya udah diatur jelas, tidak semua sektor Bapak Ibu. Juga ada yang kawasan ekonomi khusus. Jadi kalau misalnya wajib pajak berinvestasi di kawasan ekonomi khusus, itu juga mendapatkan fasilitas yang mirip tax holiday sama tax allowance untuk yang kegiatan utamanya. Itu Bapak Ibu yang terkait dengan investasi. Nah, sebelah kanan itu insentif yang base-nya dari aktivitas vokasi, aktivitas lead bank dan investment allowance. Jadi super reduction vokasi 128 maksudnya adalah memberikan insentif buat wajib pajak yang menerima pemagangan calon tenaga kerja Indonesia. Jadi wajib pajak siapapun yang menerima pemagangan, kalau sebelum adanya insentif ini, saya yakin ketentuan perindustrian juga sudah mewajibkan kan perusahaan untuk menerima pemagangan dari siswa STM, siswa BLK, ataupun siswa-siswa D1, D2, D3, dan 4. Seperti yang di STIMI ini ya Pak ya. Jadi dulu wajib dan belum ada insentif. Sekarang dengan sendirinya kewajiban itu menjadi sedikit jauh lebih manis karena ada insentifnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau dilihat dari semua wajib pajak, saya pikir pasti menerima pemagangan dari siswa SMK atau siswa D1, D2, D3. Cuman memang kita batasi di sini. Kenapa harus dibatasi misalnya kompetensinya ya? Karena kita punya keinginan bahwa di tahun-tahun depan tuh SDM dengan keahlian yang seperti di PMK 128 itulah yang menjadi keunggulan Indonesia. Kalau yang lain ya untuk sementara memang belum, tapi memang grand design-nya mungkin tidak masuk sebagai keahlian yang didorong oleh pemerintah. Misalnya di situ keahlian di bidang akuntansi kok nggak ada ya. Nanti sudah tidak diperlukan lagi mungkin, mohon maaf. Tapi karena memang sudah terlalu banyak akuntan dan sebagainya. Sekretaris kok enggak. Nah, seperti itu Pak. Jadi memang ke depan ada beberapa keahlian yang memang didorong untuk menjadi keunggulan SDM Indonesia. Super reduction lead bank ini diberikan atas wajib pajak yang sangat-sangat berkeinginan untuk melakukan in-house research, in-house penelitian dan pengembangan. Diatur di PMK 153 tahun 2020. Jadi memang isunya adalah kenapa katanya sih negara maju itu terindikasi dengan banyaknya intellectual property atau hak paten yang dihasilkan suatu perekonomian. Jadi Indonesia pengen ke sana Bapak Ibu, bahwa diharapkan begitu banyak hasil penelitian yang dihasilkan dari wajib pajak di Indonesia. Makanya secara ketentuan kita berikan fasilitas. Bagaimana lead bank yang seperti apa yang diberikan fasilitas di dalam super deduction ini. Tapi tidak semua lead bank memang. Dan harus diakui di situ ada beberapa lead bank yang saya pikir sudah sangat baik. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan investasi dibilang padat karya, Bapak Ibu. Jadi ada sektor-sektor padat karya yang memang yang menyerap begitu banyak tenaga kerja. Kita mendorong investasi baru di sana juga mendapatkan investment allowance sebesar berapa? 60% dari investasinya bisa dibebankan sebagai biaya. Harapannya adalah fasilitas ini sangat-sangat mendorong wajib pajak. Karena terus terang, negara sangat membutuhkan yang namanya investasi. Negara butuh yang namanya SDM yang berkualitas. Negara butuh yang namanya hasil-hasil lead bank. Negara butuh yang namanya penyerapan tenaga kerja melalui industri padat karya. Nah, di sini regulasi menjembatani itu dengan memberikan fasilitas-fasilitas tersebut, Bapak Ibu. Terus, Mas Chandra. Ini paradigma barunya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, semangatnya sekarang untuk pemberian fasilitas adalah simplicity and certainty.
prosedurnya disederhanakan, sangat-sangat disederhanakan karena melalui secara online, Bapak Ibu. Tidak ketemu dengan petugas pajak di lapangan. Jadi online, online single submission yang secara di BKPM. Dan sekarang pun pemberian fasilitas ini ada beberapa yang nggak perlu surat keputusan, cuman memberitahukan aja Bapak Ibu. Itu yang tadi super reduction itu hanya. Sementara kalau yang tax holiday, tax allowance semuanya sudah dilimpahkan ke BKPM sebagai badan yang memang dipercaya oleh pemerintah untuk menggalangi, memberikan yang paling depan untuk investasi. Jadi tidak ada unsur DJP lagi, tidak unsur Kementerian Keuangan, tapi sudah dilimpahkan ke BKPM. Kemudian memberikan kepastian, di dalam aturannya sudah dijelaskan, WP-nya siapa yang berhak mendapatkan, sudah ditulis secara jelas. Sektornya apa, kemudian berapa yang dapat, sebagainya. Akhirnya artinya apa? Di sana diisi wajib pajak dengan membaca ketentuan tersebut, ternyata saya akan dapat yang namanya tax holiday, jelas. Saya akan mendapatkan tax allowance. Saya akan mendapatkan super deduction, ukasi. Saya akan mendapatkan super deduction Litban, seperti itu. Super deduction vokasi itu sangat menarik Bapak Ibu harusnya. Karena seharusnya biaya yang bisa dibebankan kan hanya real yang dia keluarkan. Misalnya wajib pajak mengeluarkan biaya terkait vokasi 1.000. Secara ketentuan sebelum adanya PMK 128 yang dibebankan hanya 1.000. Tapi dengan PMK 128 yang 1.000 tadi bisa dibebankan menjadi 2.000 Bapak Ibu. Tax saving-nya ya tarif PPh badan sekarang 22% kali 1.000 itulah. Kalau misalnya 1.000 itu dalam triliun ya, maaf, 1 triliun terkait vokasi, maka dia bisa menghemat pajak sebesar 22%-nya jadi 220 miliar. Something banget saya pikir. Kalau tax holiday udah jelas, PPh terutangnya nggak bayar sama sekali, habis itu sangat menarik. Kalau Litbang, biaya terkait Litbang 1.000 bisa dibebankan sampai 3 kali, menjadi 3.000. Berarti tax saving-nya berkali-kali. Harapannya Bapak Ibu adalah itu sesuatu yang menjadi sweeteners katanya, pemanis, mendorong wajib pajak untuk semakin lomba-lomba ikut kegiatan, menerima pemagangan maupun ikatan Litbang tadi, seperti itu. Trust and verify, trust benar-benar percaya. Wajib pajak mendeklar industrinya apa, kayak yang investasi. Saya mau menanamkan modal di industri A, dan kebetulan A itu dapat tax holiday. Oke, kita langsung percaya aja Bapak Ibu. Kita tanpa melihat, benar nggak sih, dan sebagainya. Saya mau berinvestasi sampai 30 triliun misalnya. Kita nggak ngecek. Cukup dengan apa yang disebut di izin usaha, rinciannya 30 triliun itu seperti apa, kita percaya. Itu yang namanya trust. Dan memang ada verify. Verify ini pada saat kapan Bapak Ibu? Verify ini adalah pada saat pemanfaatan. Artinya dulu dia mendeklar dirinya 30 triliun, pada saat pemanfaatan kita uji aja. Saya pikir wajar, nggak mungkin kita nggak nguji. Dengan menguji pada saat pemanfaatan, ternyata dia benar misalnya berinvestasi 30 triliun, maka dia berhak tax holiday sebesar 20 tahun tadi. Dan seterusnya vokasi juga seperti itu, maupun Litbang. Nah, harapannya adalah pemberian fasilitas yang tepat sasaran. Tepat sasaran karena apa? Yang mengusulkan bidang usaha yang dapat tax holiday, bidang usaha yang keahlian tertentu tadi, atau yang Litbang tadi, itu semua kita serahkan ke pembina sektor, Bapak Ibu. Kementerian Perindustrian yang mengusulkan, Kementerian Ketenagakerja yang mengusulkan, Kementerian dari Riset dan Teknologi yang mengusulkan. Harapannya ya tepat sasaran sesuai dengan rencana mereka. Nah, tentunya harapannya adalah fasilitasnya menjadi lebih menarik. Ini Bapak Ibu paradigma baru dari insentif ini. Kami tekankan tidak lagi ketemu dengan yang namanya pegawai pajak atau pemerintah dalam secara umumnya. Terus Mas. Ini tadi Bapak Ibu, kita masuk ke background-nya. Kenapa sih pemerintah memberikan fasilitas-fasilitas tersebut? Katanya sih Bapak Ibu konon bahwa
Indonesia punya mimpi nih di tahun 2045. Walaupun mungkin dengan adanya COVID ini ada penyesuaian dan sebagainya. Tapi yang jelas boleh dong kita punya mimpi menjadi advance ekonomi di tahun 2045. Tapi tentunya bahwa mimpi itu perlu dipersiapkan secara baik, Bapak Ibu. Kita punya keunggulan demografi, Bapak Ibu. 319 juta penduduk pada saat itu. 47%-nya adalah usia yang produktif. Usia produktif, ya Bapak Ibu paham. 73%-nya tinggal di urban area, di perkotaan dan sebagainya. Dan 70%-nya adalah kelas menengah. Saya pikir harusnya itu menjadi sesuatu yang sangat menguntungkan buat Indonesia, bukan melemahkan. Secara ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang stabil. Income per kapita diperkirakan 23.199 US dollar. Nah, bergesernya pada value added activity. Dan yang paling berkembang adalah sektor jasa. Itu gambaran advance ekonomi tahun 2045, Bapak Ibu. Tentunya yang sangat diperkuat adalah perkuatan kualitas SDM. Itu harus mutlak diperlukan, Bapak Ibu. Jangan sampai kita jadi penonton aja. Juga research and development, kesehatan. Kemudian di sisi teknologi ada penguatan inovasi dan teknologi untuk mendukung industri dalam negeri. Harapannya banyak sekali inovasi yang memperkuat industri dalam negeri. Infrastruktur jelas, sound economy policy, fiscal sustainability dan sebagainya harus sangat mendukung. Dan integrated regional planning antara daerah satu dengan daerah lain. Secara planning juga sangat terintegrasi seperti itu. Jangan sampai daerah apa up dan daerah tidak saling terkoneksi seperti itu. Itu mimpi Indonesia tahun 2045, Bapak Ibu. Terus, Pak. Next, Mas. Nah, ini kan kondisi yang saat ini, Bapak Ibu. Kenapa kita perlu memberikan insentif untuk SDM di Indonesia. 40% tenaga kerja merupakan lulusan pendidikan sekolah dasar. Itu nggak mau, suka nggak suka, fakta yang harus kita terima di detik ini. Terus mismatch. 50% lulusan sekolah dengan kebutuhan industri itu nggak sinkron. Lulusan STMI, misalnya nggak sinkron dengan kebutuhan industri. Lulusan STM, kurikulumnya kemana, kebutuhan industrinya kemana, dan sebagainya. Jadi otomatis bahwa lulusan itu mau nggak mau ya jadi atau bekerja di luar potensinya, ataupun kalau ekstrimnya ya jadi nggak bisa dapat kerjaan, kan seperti itu Bapak Ibu. Itu bahaya. Pengangguran 8,63% lulusan dari SMK, 6,89% lulusan dari diploma 1, 2, 3 merupakan pengangguran. Secara nasional 5,01, itu kan sangat berbahaya Bapak Ibu. Karena dengan angka-angka itu tentunya akan sangat tidak kondusif buat perekonomian Indonesia. Nah, Indonesia tahun 2020 sampai 2035, Indonesia memiliki tadi bonus demografi. Penduduk usia produktif mencapai 64% dari total penduduk. Harusnya ini sangat-sangat bisa dimanfaatkan untuk kemajuan Indonesia. Inilah kenapa perlu sekali program vokasi itu Bapak Ibu. Ada sinkronisasi antara kurikulum di sekolah dengan kebutuhan industri. Kemudian sebagian pada saat nggak tahu saya rumusnya berapa ya, 70-20 lah sih. Artinya di samping tutorial di sekolah, dia juga wajib untuk melakukan pembelajaran pegangan di perusahaan sesuai dengan potensi yang dimiliki tadi. Bukannya yang namanya magang dan sebagainya ya nanti disuruhnya kerjaan yang di luar keahliannya dan sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Ini seperti itu Pak. Terus Mas. Nah, itu Bapak Ibu latar belakang kenapa
Indonesia perlu pendidikan vokasi seperti itu. Nah, ini terkait dengan legal basisnya Bapak Ibu. Konsep super deduction itu Bapak Ibu, ini adalah konsep baru, baru muncul di tahun 2019. Tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu itu tidak ada, di Undang-Undang PPH tidak ada. Makanya awal kita selalu bilang bahwa di sebelum tahun 2019, di tahun 2014-15 itu kita selalu bilang begini, Bapak Ibu, bukannya kami tidak mendukung vokasi, cuman secara ketentuan tidak ada suatu biaya yang dikeluarkan 100 bisa dibebankan menjadi 200 seperti itu. Tidak ada konsep itu di Undang-Undang PPH. Makanya proses pembuatan regulasinya itu menjadi sangat-sangat penting Bapak Ibu. Jadi kita pada saat ada upaya pemerintah membuat bagaimana kita memberikan dasar hukum untuk vokasi ini, kita sangat mendukung, dan kebetulan pimpinan tertinggi di Republik ini Pak Presiden juga sudah mendukung, sehingga kita siapkan infrastrukturnya, kita siapkan regulasinya. Terlahirlah PP 45 tahun 2019. Di sana ada fasilitasnya tax holiday, padat karya, vokasi, dan R&D. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau tanpa ini semua Bapak Ibu, maka tidak ada itu namanya fasilitas super deduction. Jadi begitu pentingnya PP 5 tahun 2019. Kami istilah kata itu berdarah-darah juga untuk membuat aturan ini. Tapi makanya akan sangat disayangkan dengan sudah adanya infrastruktur, dengan sudah adanya regulasi yang memangui insentif vokasi, tapi yang memanfaatkan tidak terlalu banyak. Isu-isunya nanti kita coba akan ceritakan, tapi yang jelas sangat disayangkan sekali memang. Terus Mas? Nah, kemudian dengan lahirnya PP 45 tahun yang mengamanatkan lahirnya PMK, Peraturan Menteri Keuangan, kita juga sudah mendesain PMK 128 tahun 2019 di bulan September kalau nggak salah. 9 September tahun 2019. Di situ diatur siapa sih yang berhak mengajukan fasilitas super deduction, fasilitasnya apa, kegiatan tertentu, kompetensi tertentunya apa, dan jenis biayanya yang bisa di-cover dalam bentuk fasilitas vokasi itu seperti apa, dan sebagainya, Bapak Ibu. Itu secara garis besar. Terus Mas, nah kita bicara detailnya habis ini. Terus Mas, next. Nah ini kita sampaikan di sini Bapak Ibu. Subjek pajak, siapa yang bisa memanfaatkan fasilitas super deduction adalah pertama, wajib pajak badan dalam negeri. Konteks wajib pajak badan dalam negeri ini sudah ada di Undang-Undang PPH Bapak Ibu. Di sana ada perseroan terbatas, BUMN, ada koperasi, ada yayasan juga. Itu secara konseptual, secara regulasi bisa. Tapi apakah nanti bisa, itu nanti secara praktik kita lihat. Tapi secara regulasi kita memberikan coverage-nya itu bisa. Yang melakukan kegiatan praktek kerja, artinya perusahaan tersebut menerima siswa-siswa SMK, BLK, Prodi untuk melakukan praktek kerja di tempatnya. Melakukan pemagangan itu juga sama. Dan atau pembelajaran. Kalau yang pembelajaran itu berarti perusahaannya mengirim seseorang untuk mengajar di SMK atau prodinya. Seperti itu. Tentunya dengan berbasis kompetensi tertentu. Ada berapa kompetensinya? Ada 400 lebih Bapak Ibu. Memiliki perjanjian kerjasama syarat nggak terlalu pun susah karena sudah sangat-sangat lazim untuk proses pemagangan. Tentu ada PKS, perjanjian kerjasama, dan tidak dalam keadaan rugi, artinya perusahaan yang melakukan vokasi itu tidak rugi, itu bisa memanfaatkan, dan juga memenuhi kewajiban pajakan melalui surat keterangan fiskal. Ini prosesnya juga sangat gampang Bapak Ibu. Tujuannya apa sih? Kan ya bagaimanapun ini kan fasilitas. Kita ingin melihat bahwa yang memanfaatkan fasilitas itu secara profil pajaknya tidak ada masalah, tidak punya utang pajak,
secara pidana juga tidak, dan sebagainya. Itulah disebut surat keterangan fiskal, dan itu bisa dicari atau diperoleh secara online melalui DJP online seperti itu. Kalau Bapak Ibu sebagai wajib pajak tentunya sudah sangat biasa dengan DJP online. Fasilitasnya apa, Bapak Ibu? Bahwa fasilitasnya di sini diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200%. Nanti kita lihat yang disebut paling tinggi seperti apa. Dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan PKL dan pemagangan atau pembelajaran. Nah, dibagi dua Bapak Ibu. Pengurangan penghasilan bruto dari biaya yang dikeluarkan itu sudah pasti 100% bisa dibebankan. Ditambah tambahan pengurang penghasilan bruto dari jumlah biaya yang dikeluarkan. Artinya ada tambahan sebesar 100%. Totalnya paling tinggi 200%. Nanti akan kita lihat seperti apa cara ngitungnya. Terus Mas, ini yang disebut tadi saya sampaikan Bapak Ibu. Ada 453 kompetensi yang terbagi jadi untuk sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan. Ada perguruan tinggi diploma juga di sana. Ada BLK. Totalnya 453 kompetensi. Kenapa dan bagaimana bisa masuk sini Bapak Ibu? Tadi saya jelaskan itu semua adalah usulan dari Kemenaker, dari Perindustrian, dan juga dari Kemenku. Kami dari Kementerian Keuangan itu tidak, istilahnya tidak cawe-cawe, tidak mau terlibat secara detail. Apa yang diusulkan itulah yang kita masukkan dalam aturan ini. Jadi apakah ini subjek untuk di-challenge? Iya. Jadi 453 ini memang di awal memang kita siapkan seperti itu. Tapi apakah bisa dirubah? Sudah pasti Bapak Ibu. Perindustrian ketentuan itu sudah pasti bisa subjek untuk dirubah. Tentunya mekanismenya harus melalui rapat-rapat yang diadakan oleh Kemenku seperti itu. Jadi jangan berkecil hati untuk yang di luar 453. Masih dimungkinkan untuk berubah. Berbasis kompetensi tadi yang diajarkan di SMK, perguruan tinggi maupun BLK seperti itu. Adanya di lampiran A Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kalau yang ini bisa dilihat sendiri. Terus Mas. Nah, bentuk kegiatan vokasi saya tadi bilang bahwa ada dua desain dari bentuk kegiatan vokasi. Yang pertama adalah praktek kerja dan atau pemagangan. Praktek kerja atau pemagangan itu adalah kegiatan yang diikuti oleh siswa, mahasiswa, peserta latih, termasuk pendidik dan instruktur dan atau tenaga kependidikan atau pelatihan di SMK, di perguruan tinggi, di STMI ya Pak, terus di balai kerja, yang magang di perusahaan, yang di perusahaan. Itu yang disebut praktek kerja dan atau pemagangan. Kalau misalnya yang perorangan bisa perorangan yang tidak terikat di perguruan tinggi atau balai latihan kerja tadi tetap bisa. Tentunya ada yang mengkoordinir. Kita bermaksud di sini yang mengkoordinir adalah Kemenaker atau Disnaker provinsi. Kalau misalnya di sini perguruan tingginya hanya vokasi yang sifatnya vokasi Bapak Ibu. D1, D2, D3. Bagaimana yang S1, sarjana? Bisa Bapak Ibu, kami pastikan itu bisa. S2 malah bisa, tapi melalui jalur yang namanya perorangan. Yang mengkoordinir adalah Kemenaker atau Disnaker, provinsi atau kabupaten kota. Yang dilakukan wajib pajak di tempat usaha wajib pajak. Jadi syaratnya harus di tempat wajib pajak. Proses praktek kerja atau pemagangan tadi. Yang berikutnya adalah pembelajaran. Tadi saya sampaikan pembelajaran itu seperti apa, yaitu kegiatan pengajaran Bapak Ibu. Jadi ada orang yang ahli atau sangat ahli di perusahaan atau bisa aja di luar perusahaan yang diminta oleh perusahaan untuk mengajar di SMK, di perguruan tinggi, atau di balai latihan kerja. Nah, itu juga bisa masuk coverage daripada vokasi dan itu bisa diberikan fasilitas. Seperti itu Bapak Ibu, coverage tadi kegiatan vokasi seperti apa. Dan bagaimana kita lihat biayanya. Biayanya apa sih? Kan begitu ya pertanyaannya ya.
biaya di sini, karena di sini ada praktek kerja atau pemagangan, tentunya kita berharap ada semacam workshop. Workshop ini untuk simplifikasinya biar gampang itu ya tentunya terpisah dengan unit produksi komersial, Bapak Ibu. Jadi biar enak cara ngitungnya. Tapi kalau misalnya secara probis wajib pajak tidak bisa karena mungkin ongkosnya besar dan sebagainya, tidak masalah Bapak Ibu. Pakai produksi selain produksi komersial juga nggak ada masalah. Di sini termasuk juga biaya penunjang fisik lainnya, yaitu listrik, air, bahan bakar, biaya pemeliharaan, dan biaya lainnya. Ini kita maksudkan Bapak Ibu, kalau misalnya ini secara terpisah secara jelas dengan unit komersial, maka meterannya terpisah. Untuk air, listrik, bahan bakarnya juga kelihatan banget. Biaya pemeliharaannya jelas, jadi gampang cara pembebanannya seperti itu. Tapi kalau memang tidak bisa, dan kita juga tidak bisa memaksakan secara pajak-pajak yang bisa memperhitungkan diri sendiri, maka tentunya listriknya tetap bisa, tapi proporsional. Air juga begitu, bahan bakar juga begitu, karena tercampur dengan kegiatan komersial. Yang berikutnya adalah instruktur atau pengajar sebagai tenaga pembimbing. Nah, itu jadi tentunya proses ini nggak bisa sendirian siswanya. Ada yang dari sebuah perusahaan, ada seseorang yang ditunjuk untuk jadi pembimbing atau pengajar. Honornya itu bisa diberikan fasilitas super reduction. Kalau yang di atas itu penyediaan fisik itu, kalau secara akuntansi fisik aset tetap itu pembebanannya tidak bisa langsung pada saat dia diperoleh, tapi melalui penyusutan Bapak Ibu. Penyusutannya bisa 4 tahun secara prorata seperti itu. Nah, berikutnya ada barang atau bahan keperluan pelaksanaan kegiatan. Jadi, dalam proses vokasi ini tentunya ada barang yang dijadikan contoh. Ini loh, prosesnya dan mulai raw material, kemudian dan sebagainya. Ini bisa dibebankan, dan bahan tentunya. Yang berikutnya adalah honorarium atau pembayaran sejenis kepada siswa. Jadi, honor yang diterima oleh siswa magang, walaupun mungkin secara ketentuan Kemenaker kalau praktek kerja itu nggak boleh diberikan honor, tapi kita nggak ngatur seperti itu Bapak Ibu. In case suatu saat ternyata jadi boleh berikan honor atas siswa PKL, itu bisa, jadi kita nggak perlu merubah PMK-nya. Kalau untuk yang pemagangan itu otomatis katanya boleh diberikan honor, maka itu bisa dibebankan. Seperti itu, termasuk honor untuk tenaga kependidikan dan untuk instrukturnya. Yang berikutnya adalah biaya sertifikasi kompetensi. Tentunya suatu keahlian yang dimiliki oleh seseorang habis PKL tanpa ada sertifikatnya itu seperti pengakuan semu kan seperti itu. Jadi kalau misalnya perusahaan mengeluarkan biaya untuk sertifikasi kompetensi tersebut, biaya itu bisa dibebankan sebagai mendapatkan fasilitas super reduction. Ini Bapak Ibu, klaster biaya untuk kegiatan vokasi ada 5 Bapak Ibu, seperti itu. Terus Mas? Nah, ini ketentuannya Bapak Ibu. Penyusutan tadi yang saya bilang bahwa kalau bisa terpisah antara yang komersial itu sangat gampang. Penyusutan gedungnya berapa, penyusutan mesinnya berapa, dan sebagainya. Cuman kalau tidak bisa dipisahkan dengan komersial, maka karena ya komersial nggak bisa dipisahkan antara yang komersial sama enggak, tentunya ya karena secara komersial sudah dibebankan, nggak bisa dibebankan secara dari sisi vokasinya seperti itu. Kalau misalnya aset ini digunakan PKL-nya 3 bulan aja misalnya, ya kita harus hitung secara proporsional 3 bulan aja dari total biaya selama setahun. Fasilitas penunjang juga kalau bisa dibagi, tidak bisa subjek, oh ini khusus vokasi dan sebagainya. Ya, itu juga secara proporsional Bapak Ibu. Honorarium untuk instruktur atau pengajar, tentunya jelas ya, ini di luar gaji, mungkin gaji pokok yang dia terima. Karena memberikan instruktur dia dapat tambahan, tentunya tambahannya ini yang dapat fasilitas super reduction. Honor untuk peserta, ya tadi saya jelaskan. Barang atau bahan keperluan kegiatan vokasi.
Nah, ini yang jelas kalau yang barang-barang yang terkait dengan unit komersial ini susah memisahkannya Bapak Ibu. Walaupun mungkin secara teknis bisa, tapi itu susah. Jadi kita tegaskan untuk barang bahan ini hanya yang punya line produksi sendiri, yang punya workshop yang bisa dibebankan. Yang kelima adalah biaya sertifikasi kompetensi bagi peserta. Ini khusus untuk praktek kerja dan pengembangan. Bagaimana dengan pembelajaran Bapak Ibu? Yang bisa dibebankan, kan pembelajaran tentunya isunya cuma ngajar di SMK, ngajar di perguruan tinggi vokasi sama di BLK. Dan di sana ya tentunya ada honor. Nah, tentunya di samping dia ngajar, dia bawa sampel nih, bawa peralatan, bawa mesin dan sebagainya. Itu bisa dibebankan sebagai biayanya, Ibu. Jadi kalau misalnya ada perusahaan memberikan semacam mesin ke STMI, apakah bisa? Harus diberikan underlying Bapak Ibu, tidak hanya barang bahannya, tapi ada seseorang yang mengajar di sana. Jika itu jadi konsep yang vokasi pembelajaran seperti itu. Jadi kalau misalnya hanya barang atau bahan itu dalam tanda kutipnya hanya sumbangan. Kalau sumbangan, apakah bisa? Ya kalau ada bentuk dari PKS-nya, tapi kalau sumbangan sudah diatur tersendiri sebenarnya di PP 93. Seberapa besar yang bisa dibebankan sebagai biaya itu 5% dari penghasilan neto tahun sebelumnya. Jadi itu Bapak Ibu, biaya yang terkait PKL dan pengembangan dan pembelajaran seperti itu. Terus Mas? Nah, ini ketentuan 100%-nya ya Bapak Ibu ya. Dapat dibebankan sebagai biaya dengan syarat tambahan pengurangan tidak mengalami rugi. Dalam hal rugi ya sampai besaran yang tidak menyebabkan rugi. Dan ini Bapak Ibu tentunya karena ini suatu bentuk fasilitas, tentunya wajar dong kita ingin tahu laporan biaya kegiatan seperti apa. Dan ini wajib disampaikan kepada KPP WP terdaftar dengan tembusan kredit peraturan perpajakan 2 setiap tahun paling lambat bersamaan dengan penyampaian SPT sesuai format lampiran D di PMK 1. Terus Mas. Ini prosesnya Bapak Ibu yang tentunya sangat penting buat Bapak Ibu. Ini gimana sih prosesnya? Jadi wajib pajak dengan SMK atau program diploma atau dengan BLK tadi melakukan kerjasama. Tentunya sebelum kegiatan praktek kerja atau pemagangan dilakukan ya Bapak Ibu. Nah isinya kerjasama seperti apa sih? Kita hanya mengatur syarat minimal aja Bapak Ibu. Nomor dan tanggal PKS, nama dan NPWP, jenis kompetensi dan seterusnya sampai dengan perkiraan biaya. Ini masih perkiraan jumlah pegawai, masih perkiraan peserta. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, namanya perkiraan kan bisa down, bisa naik, bisa kurang ya. Itu bukan sesuatu angka yang final. Dan A sampai H ini sifatnya wajib Bapak Ibu. Kalau misalnya PKS-nya ada informasi lebih dari H, nggak apa-apa. Tapi kalau kurang nggak boleh seperti itu. Dan kalau misalnya kami sudah buat PKS nih sebelumnya dengan perusahaan, perusahaan yang informasinya tidak A sampai H, ya tinggal di amandemen aja Bapak Ibu, nggak susah harusnya. Tinggal duduk bareng, informasinya ditambahin A sampai H, selesai sudah. Maka fasilitas super deduction tadi bisa diklaim oleh perusahaan. Perusahaan dengan berbekal PKS tadi melakukan registrasi atau mensubmit atau memberitahukan bahwa kami akan mengklaim fasilitas vokasi melalui OSS. Syaratnya tadi ada perjanjian kerjasama dengan SKF wajib pajak. Tentunya kompetensinya sama dengan yang ada di kompetensi 128. Di OSS itu sudah breakdown kompetensi yang 453 tadi. Kalau di PKS itu nanti sama, ketemu match, ya bisa langsung. Nah, manakala itu
benar Bapak Ibu, submitnya benar, SKF-nya ada, maka akan ada notifikasi buat wajib pajak bahwa WP eligible. Tapi dengan syarat benar dan lengkap. Nanti di DJP akan masuk tuh di situ ada pemberitahuan, ada permohonan atau tanda pemberitahuan vokasi dari PPA. Kami akan sifatnya hanya ngecek saja bahwa perjanjian kerjasamanya ada dan valid sesuai dengan ketentuan. Kemudian SKF-nya WP ada. Jangan sampai yang terupload itu dokumen apa. Nanti kalau misalnya tidak sesuai, kita akan kembalikan ke wajib pajak. Tektokannya seperti itu. Nah, misalnya sesuai dengan ketentuan, ya tidak ada alasan satupun kami untuk menolak. Tidak ada alasan satupun kami kembalikan kalau memang secara ketentuan telah sesuai. Seperti itu Bapak Ibu. Itu probisnya Bapak Ibu. Secara online. Online itu artinya 24 jam Bapak Ibu. 7 hari dalam seminggu, monggo. Gak ada masalah. Seperti itu. Dan kalau sudah ada notifikasi yang sudah kami setujui, itu jadi lampiran untuk mengklaim kapan Bapak Ibu, misalnya kalau submit OSS-nya tahun ini, di bulan April ini ya misalnya, maka seluruh biaya yang dikeluarkan setelah April sampai dengan Desember nanti redaksinya seperti itu. Terus Mas, nah ini gambaran OSS Bapak. Di situ ada, kalau sudah masuk, ada nama pemohon, NPWP pemohon, seperti itu. Surat keterangan fiskal, seperti itu, tinggal ngupload ya. Jenis institusi, SMK, program diploma, BLK, nama institusi, silakan sesuai dengan kondisinya, alamatnya di mana, provinsi di mana, kabupaten di mana, kecamatan di mana, kelurahan di mana. Kompetensinya di sini ada nih, misalnya manufaktur, nama kompetensi apa, jenis pekerja kerjasamanya apa, seperti itu. Nanti bisa muncul di sana. Nah, nomor PKS misalnya 01, tanggal PKS kapan, tanggal efektif PKS kapan, tanggal berakhirnya PKS, tentunya di PKS itu tertulis, dan itu bisa multi years, bisa banget Bapak Ibu. Bapak Ibu cuma sekali aja mensubmitnya, nggak bisa tiap tahun, nggak perlu repot-repot submit lagi di awal tahun. Tapi kalau sifatnya multi years bisa. Kalau misalnya ini berlaku 3 tahun, ya udah. Pemberitahuan yang sekarang itu dipakai untuk klaim tahun-tahun berikutnya, nggak ada masalah. File PKS-nya diunggah seperti itu. Saya pikir gampang sekali dan sangat memudahkan. Ini contoh OSS Bapak Ibu. Terus ini pemberitahuan kalau memang sudah disetujui Bapak Ibu. Notifikasi fasilitas tambahan pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan vokasi. Ada lambang Garudanya pemerintah Republik Indonesia dan sebagainya, dan nama dan sebagainya. Semuanya tercetak di sini Bapak Ibu. Termasuk kegiatan kompetensi, jumlah peserta dan sebagainya. Efektif PKS-nya sudah tertulis pada semuanya. Terus Mas? Nah, ini yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, bahwa fasilitas ini sudah dirilis oleh pemerintah sejak PP 45 tahun 2019. PMK 128 tahun 2019 sudah rilis sejak September tahun 2019. Tapi memang sampai dengan sekarang, sampai dengan hari ini, hanya 29 wajib pajak yang mengklaimnya Bapak Ibu. Ini tentunya jadi pertanyaan besar gitu loh. Kita sudah sangat-sangat susah payah dalam artian menyiapkan infrastrukturnya, menyiapkan regulasinya, tapi mungkin masalahnya kita agak, karena kewajiban pemagangan itu hampir semua ada di seluruh Indonesia. Jadi kalau diakumulasi tentunya ribuan wajib pajak atau lebih lah seperti itu. Tapi nggak apa-apa, ya kita harus menerima dengan besar hati. Sampai dengan sekarang 29 wajib pajak yang mengajukan. Mitranya, mitra ini SMK, diploma, BLK atau dinas itu baru 220 belas Pak. Terus kemudian PKS-nya, karena satu WP bisa
banyak PKS ya. Kalau misalnya dia kerjasama dengan 5 SMK ya PKS-nya 5. Misalnya 10 atau 100 atau 1000 SMK, maka itu juga sebesar itulah PKS-nya. Total peserta yang pemagangan dan ini Bapak Ibu 27.650. Perkiraannya seperti itu. Dan estimasi biayanya ada 634,2 miliar dengan 4 sektor utama. Nah, ini juga jadi catatan buat pemerintah sebenarnya, buat Menko. Dari 453 tadi, dengan terbagi beberapa sektor, hanya 4 yang memanfaatkan. Tentunya kan harus jadi catatan. Apakah ke depan perlu di breakdown lagi atau di safety sistemnya on off, kalau emang nggak ada yang memanfaatkan dibuang, kemudian ditambah lagi usulan yang baru seperti itu. Jadi seperti ini Bapak Ibu, jadi ya kita harus berbesar hati sampai dengan tanggal 7 April tahun 2021 hanya 29 wajib pajak. Oke. Terus Mas? Nah ini kewenangan DJP aja Bapak Ibu. Jangan sampai misalnya wajib pajak mengklaim super deduction vokasi tapi tidak membuat PKS. Atau tidak sesuai rencananya dulu apa, dia PKL-nya apa. Atau tidak menyampaikan pemberitahuan langsung asal mengklaim. Atau tidak menyampaikan laporan atau menyampaikan laporan tapi tidak benar. Ya, tentunya biaya yang sudah diklaim super deduction-nya tadi, kita bicara yang klaimnya tambahan 100%-nya ya Bapak Ibu. Tapi kalau yang real 100%-nya nggak ada masalah. Tapi kalau yang tambahannya tentunya akan kami koreksi seperti itu. Memang ada klausul bahwa kementerian dan atau dinas terkait dapat melakukan evaluasi ya. Kami akan selalu mengevaluasi ini setiap tahun. Apakah perlu ada perubahan dan sebagainya seperti itu. Oke terus Mas. Ini contoh Bapak Ibu. Ada penyediaan fasilitas dan sebagainya terus Mas. Nggak apa. Nah ini hitung-hitungannya Bapak Ibu. Biaya real vokasi ada 300,5 juta. Tambahannya apa? Karena tadi ada beberapa klausul penyusutannya, ada yang gabung dengan komersial dan sebagainya, sehingga tambahan biayanya yang diklaim super deduction harusnya 314,5, tapi karena yang mempunyai sesuai dengan ketentuan hanya 231,5. Ini yang disebut paling tinggi Bapak Ibu. Paling tinggi 314,5 juta, cuman yang memenuhi ketentuan hanya 231,5. Total pengurang penghasilan bruto, totalnya seharusnya dia hanya bisa membebankan 314,5 juta, tapi dengan tambahan 230 totalnya 546 juta. Ini sesuatu banget kalau misalnya itu bukan juta tapi miliar. Kebayang Bapak Ibu berapa tax saving yang diperolehnya dari wajib pajak yang memanfaatkan ini. Terus Mas? Ini kondisi tadi Bapak Ibu, ternyata setelah penghasilan itu labanya masih 1085, maka total 230,5 juta tadi bisa diklaim semua. Karena masih ada penghasilan kena pajak 854. Nah, suatu ketika ternyata penghasilan netonya itu cuman 185,5 juta. Maka super deduction-nya yang haknya dia 231,5 hanya dia bisa manfaatkan sebesar 185,5. Artinya bukan lagi 546 juta tapi hanya 500 juta yang bisa dibebankan terkait dengan vokasi ini. Ini maksud tadi sampai dengan jumlah yang tidak menyebabkan rugi Bapak Ibu. Terus ini laporannya Bapak Ibu, sepertinya nggak terlalu nanti gampang cara menjelaskannya terkait dengan biaya-biaya tadi. Terus ada kewajiban lapor untuk biaya tadi penyusutannya, ini biaya-biayanya. Terus Mas, ini juga biaya dan sertifikasinya dan seterusnya. Oke. Ini rekapnya Bapak Ibu. Total 314,5 juta. Super deduction-nya 231,5 juta. Jadi seperti ini bentuk laporannya yang paling lambat bersamaan dengan SPT tahun di mana wajib pajak mengklaim. Kalau tahun 2021 kapan paling lambatnya, yaitu
paling lambatnya adalah 30 April tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, ini sepertinya udah selesai Bapak Ibu. Nah, yang ditunggu-tunggu terima kasih. Jadi itu Bapak Ibu materi atau sharing yang bisa kami berikan. Terima kasih banyak dan mohon maaf kalau memang ada salah, nanti kita lihat kita diskusi tentunya yang kita harapkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Desi Agustin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Safatul Arif atas materi yang disampaikan. Hadirin yang kami hormati, pemateri telah menyampaikan materi mengenai super text deduction. Maka acara selanjutnya kita tahan dulu ya Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita masuk ke acara selanjutnya terlebih dahulu yaitu arahan dari tenaga ahli bidang vokasi BPSDMI Kemenperin yang dulunya merupakan Kepala Pusdiklat Kemenperin, saat ini juga sekaligus sebagai dosen Politeknik STMI Jakarta. Dan beliau sudah juga mendapatkan julukan sebagai Bapak Pendidikan Vokasi. Kepada Bapak Dr. Andes Mujiono MM, kami persilahkan. Terima kasih, Mbak. Pak Mujiono, apa kabar Pak Mujiono? Baik, Pak Arif. Iya, Nah, ketemu ini lagi ya Pak. Ketemu lagi, nyusun apa itu PP ini bergelut terus dengan Pak Arif. Iya Pak, benar kan Pak. Sayang kalau cuma 29 WP ya Pak ya. Iya, Ya. ini nanti kita sampaikan hasil evaluasi nyambung punya Pak Arif aja saya. Siap Pak. Monggo Pak. Kita berjuang sampai 2 tahun itu Pak Safatul Arif ya. Iya benar Pak. Bang Gul akhirnya kok yang memanfaatkan sedikit. Kenapa kan gitu ya Pak Arif ya? Benar Pak. Itu yang kita. Silakan Pak. Ya, monggo Pak. Makasih Pak Arif ya. Saya tak nge-share sedikit ya Mbak ya. Ya, saya share ya, boleh ya? Silakan, boleh Pak. Pak. Silakan Pak, bisa Pak. Silakan Pak. Ini saya nggak bisa nge-share ya Pak Sony. Pak Sony ada nggak itu? Iya Pak, saya ada Pak. Ada coba. Ya kok muter aja ini Pak Sony. Ya, Kamu aja share saya ambil yang hasil monepnya saja. Ya, bisa di-share di WhatsApp-nya Pak. Nanti saya langsung bantu share. Oh, waduh harus mindahin dulu ya. Punya super detection tag yang saya punya nggak Pak Sony? Mungkin Ada, dari Pak. panitianya Pak bisa dikasih hak untuk share. Ya kalau. Ya. Oh iya dikasih. Nggak ada Pak Sony. Bentar dulu Pak. Saya ada Pak, menyimpan Pak. Tunggu sebentar Ya. Pak. Ya. Atau saya ngomong aja kali ya. Siap Pak. Ya nggak apa-apa. Saya mau ini buat nge-share muter terusnya saya. Bapak Ibu sekalian, jadi Pak Arif tadi bahwa ini teman lama kita mengagulkan PP tentang super kali gitu ya. Ternyata hasilnya hanya 29, udah naik 5 Pak. Tadinya itu tahun yang lalu ada 24 perusahaan industri itu. Metode memang pas dia melakukan 24 sekarang udah ada di 29. masih belum efisien nih, akhirnya Itu. dia coba dengan menggunakan record metode. Nah di situ akhirnya dikomparasi. Ini siapa yang ngomong nih? Nah, kebetulan Pak Sarif, kebetulan ya teman-teman saudara-saudara kalian bahwa tahun yang lalu saya dikontrak oleh JIZ. Perasaan juga dengan Pak Arif juga ya Pak Arif ya. Di Surabaya apa di mana waktu itu ya. Ya dikontrak oleh JIZ untuk melakukan evaluasi atau monep tentang pelaksanaan super deduction tax ini. Yaitu di Jawa Tengah ada 50 perusahaan industri kita kumpulkan, di Jawa Timur ada 93 industri kita kumpulkan, di Medan ada 50 perusahaan industri kita kumpulkan gitu ya, difasilitasi oleh GIZ dari Jerman yang ada di Indonesia. Jadi hasil evaluasi saya kebetulan saya dengan Pak Mesdin waktu itu yang dikontrak oleh GIZ. Karena dia tahu bahwa saya aktif mulai yang mengusulkan super deduction tax itu Pak Erlangga itu adalah yang mendesain saya dengan Pak Erlangga untuk diusulkan ke Menteri Keuangan. Itu kenapa kita usul, karena kita sudah membangun program link dan match
antara SMK dengan industri itu sudah 885 perusahaan industri dengan 2.612 SMK gitu ya, supaya industri itu mempunyai motivasi dan terdorong untuk menjalin kerjasama dengan SMK atau dengan politeknik gitu, maka kita keluarkanlah atau kita usulkanlah diberikan insentif berupa super deduction tax ini. Dan itu tadi sampaikan Pak Arif benar bahwa PP ini termasuk untuk teknologi, termasuk untuk industri padat karya. Jadi memang paketnya untuk sektor industri gitu. Hasil daripada MONEP yang kita lakukan yang pertama adalah bahwa perlu adanya revisi Pak Arif. Jadi kita harus tinjau ulang gitu ya, tinjau ulang nanti ini perlu lakukan suatu revisi. Yang pertama adalah bahwa cakupan kompetensinya itu masih banyak yang tertinggal. Harusnya nggak usah diperinci. Terputus nih Pak. Ya, mohon maaf Pak Arif. Ini Pak Muji sinyalnya di rumah. Oh gitu. Ya, jadi tadi sinyalnya merah Pak. Oke. Seperti itu. Mohon menunggu sebentar ya Pak Arif ya dengan. Oke, monggo Pak. Jaringan di Pondok Gedenya seperti itu Pak. Jadi kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak. Baik, sambil menunggu Pak Mujiono, Bapak Ibu hadirin sekalian, dipersilakan untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu ya Bapak Ibu yang saya hormati, agar dapat mendapatkan sertifikat untuk bimbingan teknis STD hari ini. Terima kasih. Izin Mbak Desi, nggak apa-apa ya kita lanjutkan, ada beberapa diskusi yang sudah masuk ke saya, pertanyaan-pertanyaannya. Nanti sambil kalau Pak Muji sudah siap, kita lanjutkan Pak Muji. Tadi ada dari Pak Hasan Sudrajat, dari dosen ya Pak Hasan ya, menanyakan kapan sih mulai efektifnya dilaksanakan peraturan tersebut. Jadi super deduction vokasi ini mulai efektif dengan sendirinya setelah PP 45 tahun 2019. Yang kemudian dengan aturan pelaksanaannya PMK 128 tahun 2019. Sejak kapan? Sejak 9 September tahun 2019. Jadi sejak itu pemagangan praktek kerja itu bisa mendapatkan fasilitas super reduction vokasi. Oke ya Pak Hasan, pertanyaannya. Makasih Pak. Ya, yang berikutnya Ibu Siti Aisyah. Super deduction tax apa dan bagaimana? Tadi secara gamblang sudah saya jelaskan apa sih super deduction tax, termasuk fasilitas pengurangan paling tinggi 200% dengan jenis biayanya seperti apa. Tentunya sudah saya jelaskan ya Pak, Bu. Ya, Pak. Mungkin kalau ada yang perlu didalami lagi Bu, silakan. Ya Pak, cukup Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Bu Siti Aisyah. Yang berikutnya Pak Edwin Syahrial Soleh. Mengapa harus menggunakan super tax deduction? Tadi saya sampaikan Bapak Ibu bahwa kegiatan magang, kegiatan PKL dan sebagainya kan memang sudah sangat lazim dilakukan oleh perusahaan. Nah, di sini pemerintah berkomitmen untuk sedikit atau menambah sweetener, menambah pemanis terkait dengan kegiatan yang sudah lumrah dan diwajibkan oleh pemerintah ditambahkan dengan fasilitas sehingga tentunya wajib pajak menjadi semakin tertarik. Fasilitas seperti makanya sayang kalau yang sudah biasa melakukan pemagangan tapi tidak memanfaatkan fasilitas ini. Seperti itu Pak Edwin. Mohon izin Pak Edwin, apakah ada yang perlu didalamin lagi? Sudah cukup Pak.
Terima kasih Pak Edwin. Ya. Kemudian Pak Agus Rianto, pengelola sistem dan jaringan. Nah, flow proses klaim super deduction tadi sudah saya sampaikan bahwa wajib pajak bisa mengajukan fasilitas lewat sistem online single submission, bagaimana cara ngisinya dan sebagainya. Ada kewajiban SKF, ada kewajiban PKS dan rincian PKS seperti apa dan sebagainya. Terus kemudian juga laporan yang harus disubmit paling lambat bersamaan dengan SPT. Tapi itu sudah saya jelas. Bagaimana Pak Agus Rianto? Apakah sudah jelas, Pak? Oke, terima kasih Pak Agus Rianto. Baik, Pak, terima kasih. Yang berikutnya adalah Pak Suryadi Assalam. Apakah harus daftar terlebih dahulu dan linknya apakah sudah tersedia? Jadi ya, konsep super deduction bisa diklaim wajib pajak dengan melakukan pemberitahuan, Pak. Pemberitahuan lewat OSS tadi secara detail sudah saya sampaikan, bagaimana caranya dan sebagainya. Dan bagaimana nih kalau misalnya linknya sudah tersedia, link pembelajaran tentunya. Ada Bapak Ibu di Kementerian Perindustrian sudah membuat linknya, yaitu http://clinicsstd.kemenperin.go.id seperti itu. Nanti saya coba cek, tulis di chatnya lah seperti itu. Itu linknya di situ Bapak Ibu bisa melihat secara detail contoh dan sebagainya seperti itu. Itu Bapak Ibu yang masuk secara tertulis yang kami terima. Apakah masih ada pertanyaan selain? Pak, Ya. Izin bertanya Pak. Oke. Ya Pak, mungkin ini Pak, beberapa kali kita ke industri Pak, kita mengalami pertanyaan yang sama Pak. Jadi Pak, kebanyakan Pak dari industri itu kan kita industrinya itu lebih banyak di industri yang di sekitar Jawa Barat Pak. Di Bekasi, Karawang, Cikarang, dan lain-lain Pak. Yang menjadi permasalahan itu adalah mereka masih bingung bagaimana cara penghitungannya Pak. Cara penghitungannya dan cara ngeklaimnya. Tadi kita sudah melihat ya Pak ya, cara penghitungannya seperti apa, lalu cara mengklaimnya dari OSS ya Pak ya. Iya benar, seperti itu Pak Sony. Cuman kalau misalkan nih Pak, di OSS itu kan biasanya kan mereka bisa menghubungi kesulitan, misalkan mereka kesulitan untuk pengisian OSS ya Pak ya. Mereka bisa menghubunginya ke KPP tempat mereka berada atau bagaimana Pak Aris? Kalau OSS Bapak Ibu itu yang paham atau yang mendesain adalah BKPM nih Bapak Ibu. Jadi kalau teman-teman kami di lokasi di KPP tidak paham sama sekali, mohon maaf. Jadi bisa datang atau melalui teman-teman kami. Jadi di setiap waktu kami menyediakan teman yang memang tersedia untuk bantu di BKPM via online juga bisa. Nanti coba kami sampaikan di mana dapat memperoleh informasi tersebut. Tapi yang jelas kalau di KPP mohon maaf banget Pak Sony, memang tidak bisa karena bukan kami yang mendesain OSS tapi BKPM seperti itu Pak Sony. Berarti clear-nya mereka mengajukannya di OSS itu yang dikembangkan oleh BKPM ya Pak ya? Benar Pak Sony, benar. Siap. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Sony. Bapak Ibu apakah ada yang lain sambil nunggu Pak? Ya. Gimana sih Son? Ya. Sinyalnya Bapak Pak, maaf Pak. Iya sinyalnya putus Pak. Putusnya Pak Muji. Ya. Putusnya sampai di mana tadi itu Pak Sony? Putusnya Bapak ngejelasin kenapa tidak efektif Pak. Ya, jadi hasil monep itu Pak, dengar ya saya ngomong ya? Ya dengar Pak. Ya, jadi hasil monep waktu saya dikontrak dengan JZ bersama Pak Mesdin itu bahwa ada beberapa masukan dari perusahaan industri itu ada 50, kita kumpulkan Jateng 50 perusahaan industri, di Jawa Timur 93 perusahaan industri, di Medan ada 50 perusahaan industri. Itu yang pertama adalah bahwa dipandang yang pertama itu dulu, yang pertama kompetensinya perlu dilebarkan. Jadi sudah secara rigid satu persatu tapi sektornya aja. Misalnya industri manufaktur, seluruh industri manufaktur bisa masuk. Kenapa demikian? Karena ini di situ tuh rupanya teknologi kulit atau perusahaan yang mengelola tentang alas kaki dan kulit tidak masuk di situ. Lupa waktu itu saya memasukkannya gitu. Lupa itu waktu itu Pak. Saya diprotes habis-habisan waktu
di Surabaya itu Pak Arif. Pak itu gitu. kan Pak Muji, Ya, itu kan udah lama Pak, kok belum ada usulan perubahan masuk ke Menko ya Pak? ya itulah Menko Perekonominya harus aktif lagi, dan saya udah di luar garis, ini baru mau masuk lagi di dalam garis karena diangkat tenaga ahli di BPSDMI. Nanti kita coba usulkan ya Pak Arif ya. Silakan Pak, silakan. Yang kedua adalah insentifnya kurang gede Pak Arif. Hanya 200% itu berarti kan yang 100% udah jelas itu nggak usah ada super deduction tax pun juga sudah otomatis motong potongan Pak Arif ya. Jadi hanya 100 itu kalau perusahaan itu investasi di bidang vokasi ini mengeluarkan habis 100 juta gitu ya. Karena pajak perusahaan itu 25%, hanya terdapat gantian itu 25% Pak Arif. Iya memang Pak. Ya contohnya kemarin itu ada dari semen Cibinong apa-apa gitu. Iya. Dia itu keluar 300 juta gitu ya. Hanya dapat pergantian potongan pajaknya 75 juta. Ya emang iya gitu. memang Pak. Iya. Maka perlu ditinjau, mungkin perlu 300% usulannya mungkin Pak Arif ya, minimal kembali mungkin separuh gitu. Yang 300 jutanya ditambah jadi 300 miliar Pak. Nah, itu mantap Pak. Akhirnya menjadi gede ya. Gitu. Bisa juga begitu. Terus yang berikutnya adalah objek yang kena juga perlu ditambah Pak Arif. Misalnya universitas. Universitas juga pada magang di perusahaan gitu. Jadi kalau mahasiswa universitas itu magang ke perusahaan karena disebutkan hanya vokasi, berarti nggak dapat potongan tuh Pak Arif gitu. Terus juga lembaga pelatihan swasta. Ya itu kan kena pajak juga ya Pak Arif ya. Gitu. Ini putus lagi nggak nih? Kok diem lagi nih? Nggak putus ya? Dengar Pak, dengar Pak. Terang Pak. Oke ya. Gitu. Itu juga perlu dimasukkan gitu, perlu ditinjunya di situ gitu. Terus yang berikutnya lagi usia Pak. Ini yang SMK ini kenapa perusahaan itu nggak mengajukan, karena yang prakrin di situ tuh umurnya 16 tahun, kadang-kadang ya kurang dari 18 tahun lah, padahal peraturan dari apa itu naker itu minimal harus berumur 18 tahun kan gitu ya Pak. Nah, ini yang menjadi ketakutan bagi perusahaan gitu ya, bagi perusahaan. Karena ini magang, prakerin, PKL itu kan enggak, kadang-kadang campur aduk pengertiannya gitu ya. Jadi ini agak bertentangan dengan peraturan naker. Ini takutnya di situ. Yang berikutnya lagi adalah usulan mereka, perusahaan kalau bangun training center itu juga perlu ditukar dong, dipotong pajak dong gitu. Nah ini belum masuk di dalam PP tersebut. Gitu. Jadi bangun training center yang itu justru investasinya besar, training center itu. Gitu. Nah ini malah nggak dapat tukeran dari PP tersebut atau insentif tersebut. Gitu. Terakhir Pak, usulannya adalah masih beberapa teman dari kantor pelayanan pajak yang belum mengetahui Pak Arif. Mungkin ini tugas Pak Arif lah, mungkin sekarang sudah tahu kali ya, mungkin ya sudah mulai banyak. Ini mungkin perlu edaran dari Dirjen Pajak mungkin. Itu aja kira-kira hasil hasil evaluasi yang kerjasama dengan saya dengan Pak Mesdin yang disupport oleh GIZ. Mungkin itu aja Pak Mustafa, Pak Ibu tapi pembawa acara yang perlu saya sampaikan gitu ya. Rasanya enggak apalagi sih, ya udah secara teknis sudah dijelaskan oleh Pak Arif tadi, perinciannya bagaimana perhitungannya. Nanti kalau teman-teman mau diskusi secara informal dengan saya siap untuk berdiskusi karena saya sudah bersinergi terus dengan Pak Arif ini mulai dari usulan penyusunan dulu sampai dengan sosialisasi ke beberapa daerah gitu. Ya gitu ya. Itu kira-kira. Jadi memang ide usulannya itu adalah dari Kemenprin gitu. Kemenprin supaya industri itu mempunyai motivasi, mempunyai semangat untuk membina vokasi gitu. Nah, ini kadang-kadang teman-teman di Dikbud ini kurang menghayati Pak Arif gitu ya, kurang menghayati gitu. Kira-kira begitu, karena pejabatnya hampir baru semua di sana sehingga ya dianggapnya itu turun dari langit aja dan mudah. Kadang-kadang masih pengertiannya Pak Arif salah pengertian, dikira 20% itu kalau dia ngasih investasi atau 100 juta nanti dia diteker 200 juta.
Itu tuh Pak Arif. Gitu. Teman-teman tuh masih seperti itu pemikirannya gitu. 200 perusahaan industri hanya 25% itu hanya dapat tukeran yang 100% udah otomatis, yang 100% hanya 25%. Bukannya investasi di bidang vokasi 100 juta terus dapat tukar 200 juta. Ini teman-teman Dikbud pun masih punya pemikiran yang seperti itu Pak Arif gitu. Siap. Ya, belum dihayati. Terima kasih, itu aja, Mbak siapa nih? Mbak Desi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Desi boleh menanggapin yang disampaikan Pak Muji, Pak? Baik, Bu. Pak, silakan kepada Bapak Arif kami. Silakan. Oh, makasih Bu Desi Agustin. Jadi memang sinergi itu sangat penting, Pak. Jadi kami bersinergi dengan Pak Muji sehingga lahirlah PP 45 tahun 2019. Kemudian dalam mendesain PMK 128 juga kami sangat-sangat intens pada saat rapat di Menko dimanapun kita sering. Jadi memang perlu kami sampaikan Pak, 453 itu ya tadi aja Pak Muji sampai ada yang kelewat. Jadi memang semangatnya waktu itu bagaimana supaya fasilitas support reduction ini cepat untuk bisa dirasakan oleh wajib pajak, oleh masyarakat. Sehingga kita memang mohon maaf mungkin agak sedikit terburu-buru ya Pak waktu itu Pak. Tapi yang jelas kan semangatnya biar cepat. Nah, terkait dengan itu Pak, jadi kami sangat membuka untuk terkait dengan amandemen, terkait dengan perubahan PMK 128. Kami sangat terbuka, tapi ya memang karena ini pengkoordinasinya adalah Deputi SDM Pak Julius ya, mungkin Julius ya. Pak Rudi ya? Muji, Pak Rudi, Pak Julius itu Pak. Kami sangat terbuka Pak untuk itu Pak. Iya, iya. Seperti itu. Kami dalam minggu-minggu ini masih sangat sering Pak dengan Pak Julius itu antar coaching klinik ini Pak yang dilakukan. Hari ini kalau nggak salah di Serang Pak, kita adakan coaching klinik itu Pak. Diharapkan ya semakin banyak wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas tersebut. Nah terkait dengan kurang besar fasilitas atau fasilitasnya seperti apa yang jauh baik, itu juga sangat kami terbuka Pak untuk diskusi dan sebagainya. Ya tentunya tidak harus tapi tidak ada masalah sih Pak. Kita kalau memang didorong bareng-bareng kan tujuannya sangat mulia Pak, membuat sumber daya manusia Indonesia menjadi sangat kompeten seperti itu. Iya Pak, kita memang mengalami yang namanya sinergi yang atau gimana Pak. Karena di internal kami pun memang kami menyadari bahwa teman-teman di KPP mungkin agak sedikit kurang terlalu aware karena ini hanya kami yang di pusat aja yang sangat-sangat paham. Tapi kami terlalu berusaha Bapak Ibu bahwa kami juga bisa dihubungin, artinya kalau memang secara informal menghubungi kami juga kami sangat terbuka. Kami kalau memang teman-teman kami di daerah belum paham ya kami perlu maaf sebesar-besarnya karena memang tugas mereka sangat banyak Bapak Ibu. Jadi mohon dimaklumi. Tapi yang jelas kalau memang perlu untuk diskusi lebih lanjut bisa melalui Pak Mujiono atau bisa kontak kami di sini nggak ada masalah. Kami sangat terbuka. Kemudian Universitas bisa sebenarnya secara konsep sudah kami buka nih Pak Muji, termasuk juga yang lembaga pelatihan swasta yaitu dari perorangan Pak. Jadi tinggal perorangan tersebut di misalnya Universitas Indonesia sarjana komputernya lah seperti itu mau magang di apalah perusahaan informatika terkenal di Indonesia itu tinggal berkoordinasi dengan Depnaker atau kepala dinas di Naker di provinsi kabupaten untuk mengkoordinir mereka kemudian bekerjasama dengan pihak wajib pajaknya itu bisa Pak terbuka Pak. Memang agak sedikit muter tapi cuma muter sekali aja Pak, nggak muter-muter gitu, nggak ada masalah harusnya. Tapi tadi kalau memang kedepannya memang perlu dibuka untuk sarjana maupun lembaga pelatihan sosial itu kami juga sangat terbuka untuk
menerima masukan itu. Nah, kemudian terkait training center nih, Pak. Kami juga ingin detailnya seperti apa nih, Pak. Misalnya perusahaan A membuat training center, tapi ini bukan sekolah ya, Pak. Kalau training centernya ini di situ lebih banyak ke kurikulum atau apa gitu ya, Pak, bukan pemagangan atau apa, Pak? Saya masih kurang terlalu detail di informasinya. Kalau misalnya training center itu di situ semacam dalam tanda kutip workshop yang bisa orang PKL di sana, saya pikir coverage-nya masuk, Pak. Cuman kalau itu kayak lembaga pendidikan, ya mungkin tidak secara langsung memang bisa memanfaatkan. Nanti justru perusahaannya yang bekerjasama dengan training center itu untuk siswa-siswa training center itu bisa melakukan pemagangan. Isunya berikutnya apakah training center itu menerima dari pihak luar atau pegawai wajib pajak. Nah, ini yang diberikan fasilitas ini adalah untuk yang calon pegawai yang memang belum terikat pekerjaan. Nah, kalau memang training center tadi menerima pembelajaran hanya untuk pegawai wajib pajak yang supaya menjadi lebih baik, ya itu mungkin beda ya, maksud dari vokasinya nggak masuk di sana. Ya, tadi soal KPP yang belum paham, kami sudah mengakui bahwa tidak semua KPP paham, tapi kami akan tetap berusaha maksimal mungkin untuk bisa memberikan pemahaman ke mereka. Itu mungkin Mbak Desi Agustin yang bisa saya tambahkan dari beberapa pertanyaan Pak Muji tadi. Makasih. Makasih Pak Rip. Baik Pak. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Mujiono atas tambahan arahannya mengenai materi STD hari ini dan kesempatannya ya Pak untuk mengadakan kegiatan selanjutnya mungkin mengenai diskusi internal tentang super tax deduction ini ya Pak ya. Dan juga terima kasih kepada Bapak Safatul Arif terkait arahan selanjutnya juga. Baik, hadirin yang saya hormati, telah selesai sesi materi dan sedikit tanya jawab tadi ya Bapak Ibu sekalian yang telah dibahas. Jika masih ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu hadirin sekalian, kami persilahkan. Tanya Bu Desi. Baik Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Arief. Saya ingin menanyakan, tadi kan ditanyakan tentang efektifnya super tax deduction. Padahal salah satu syaratnya adalah MOU. Kami STMI, MOU-nya baru sedang dibuat ke perusahaan-perusahaan. Malah masih banyak perusahaan yang belum mendapatkan. Oh gitu. Sementara perusahaan-perusahaan sudah melaksanakan prakrin. Ya. Prakrin sejak tahun sebelumnya. Ya, nah, sekarang pertanyaannya kembali, sejak kapan nanti efektifnya? Apa bisa berlaku surut? Demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi kami ingin tegaskan begini Pak Leonard, bahwa fasilitas super deduction ini secara ketentuan Pak, saya sampaikan secara ketentuan itu efektif sejak PMK 128 tahun 2019, sejak 2 September tahun 2019. Nah, efektif di sini secara ketentuan kami sampaikan. Nah, bagaimana kalau klaim buat wajib pajak? Klaim buat wajib pajak, kalau memang setelah hari H PMK tersebut rilis, langsung punya perjanjian kerjasama, ya setelah hari H itu sudah langsung bisa efektif, Pak. Nah, terkait dengan yang Bapak ceritakan tadi, bahwa sekarang misalnya ya tanggal 9 April itu baru siap yang namanya PKS. Ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah Bapak atau perusahaan harus submit pemberitahuan ke OSS, Pak. Nah, sejak kapan habis itu ya? Sejak pemberitahuan Bapak dinyatakan lengkap. Misalnya Bapak PKS-nya tanggal 9 April tahun 2021. Nanti malam Bapak submit lewat OSS. Terus kemudian ternyata disetujui di hari ini juga oleh teman-teman kami. Maka sejak efektifnya adalah sejak biaya terkait
Prakereng yang dikeluarkan setelah tanggal 9 April tahun 2021 ke depan. Seperti itu, Pak. Yang Jadi yang disebut sebelumnya efektif. tidak bisa, Pak. Benar, Pak. Mohon maaf. Karena harus dimulai dengan namanya PKS, harus dimulai namanya pemberitahuan ke OSS, harus dimulai dengan persetujuan dari pemberitahuan OSS tersebut. Mohon maaf, Pak Leonard, seperti itu, Pak. Ya. Yang kedua, Pak Arif. Ya. Masalah OSS. Iya, Pak. Banyak teman-teman itu sekarang, saya nggak tahu masalahnya ya. OSS sekarang nggak bisa dibuka. Itu BKPM atau gimana? Yang di-upgrade atau gimana? Sehingga mereka itu tidak bisa masuk. Kira-kira kemana mereka itu berusnya, Pak? Demikian. Memang seharusnya itu kami sebagai pemerintah yang harusnya bertanggung jawab. Tapi karena OSS sudah kewenangannya sudah diberikan ke BKPM, memang ada semacam integrasi ke OSS yang terbaru nih, Pak. Ya. Saya dengar di akhir-akhir ini seperti itu. Nah, tentunya segala permasalahan terkait OSS ya bisa kami di sini ya mohon maaf barunya tidak terjadi seperti itu, tapi karena katanya memang OSS-nya lagi trouble ya. Jadi kalau memang perlu pertanyaan lebih lanjut terkait OSS, kami sarankan untuk menginformasikan hal tersebut ke BKPM, Pak, karena mereka yang punya kewenangan terkait OSS, Pak. Itu Pak Leonard. Ya, masalahnya Pak Arif, IKM itu tidak ada akses ke BKPM. Mereka kan mungkin di Bekasi atau di mana lah di kawasan industri. Ada itunya, Pak. Ada hotline service-nya kan pasti ada BKPM, Pak. Saya yakin selevel BKPM punya hotline service-nya gitu loh. Mungkin by phone bisa tanya ke ini kenapa kok OSS nggak bisa dan sebagainya. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi nggak harus secara fisik datang ke BKPM, apalagi masih masa-masa pembatasan seperti ini, Pak. Harus kalau bisa secara online, ya itu akan itu, Pak Leonard. Jadi itulah masalah mereka, Pak. Jadi mereka tidak bisa buka sebenarnya sekarang ini. Demikian, terima kasih. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Jadi memang kalau soal OSS kami sampaikan, Pak, Bu, semuanya bahwa masih ada proses integrasi ke menuju OSS yang baru. Saya harap sih harusnya nggak jadi masalah ya, tapi kenapa menjadi tidak bisa diakses itu terus terang kami tidak bisa memberikan penjelasan secara teknis kenapa tidak bisanya. Harusnya nggak ada masalah seperti itu. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian, masih ada pertanyaan terkait materi STD hari ini? Baik. Jika tidak ada, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin yang terhormat atas pertanyaan-pertanyaannya dan terima kasih kepada Bapak Safatul Arif terkait penjabaran jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sehingga sangat menambahkan informasi terkait STD maupun prosedur pengurangan pajak ya Pak. Hadirin yang kami hormati, telah selesai sesi materi dan tanya jawab. Izinkan kami menyimpulkan sedikit beberapa poin terkait BIMTEK STD hari ini. Yang pertama, yaitu prosedur pemberian fasilitas pajak saat ini sudah ada yang terbaru dan lebih sederhana yang dapat dilakukan secara online. Lalu regulasi PP 45 tahun 2019 dan PMK 128 tahun 2019 dapat dimanfaatkan sebagai pendukung pendidikan vokasi. Dan proses pemanfaatan fasilitas pengurangan pajak 200% tersebut dapat melalui beberapa tahap yang telah disampaikan Bapak Safatul Arif tadi, yaitu dengan membuat perjanjian kerjasama yang membuat beberapa kategori seperti NPWP, perkiraan biaya, dan lain-lain, menyampaikan pemberitahuan pada sistem OSS, dan juga akan mendapatkan notifikasi WP eligible, dan menyampaikan laporan biaya kegiatan vokasi tersebut. Setelah melewati beberapa prosedur tersebut, industri akan bisa melakukan pengklaiman pengurangan atau tax deduction maksimal 200%. Dan juga ada beberapa arahan dari Bapak Mujiono terkait peraturan PP 45 tahun 2019 yang perlu diadakan peninjauan
terkait pengurangan pajak, pajak bagi universitas yang magang ke perusahaan serta lembaga pelatihan swasta maupun perusahaan yang akan mengadakan training center, maka perlu ditinjau kembali terkait pendapatan pengurangan pajaknya. STD saat ini digunakan agar dapat mendukung PKL vokasi Politeknik khususnya SMI Jakarta yang sudah ada dan diwajibkan oleh pemerintah. Demikian kesimpulan beberapa poin dari sesi materi dan tanya jawab hari ini. Hadirin yang kami hormati, telah sampai kita di penghujung acara. Terima kasih atas materi dari Bapak Safatul Arif selaku Kepala Seksi Peraturan PPH Badan 2, Direktorat Peraturan Perbajakan 2, dan arahan dari Bapak Mujiono selaku tenaga ahli bidang vokasi BPSDMI Kemenperin yang sangat luar biasa. Dan tentunya terima kasih atas perhatian, atas kerjasamanya Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan yang sudah mau dan hadir bergabung kepada acara BIMTEK STD hari ini. Akhir kata, marilah kita acara hari ini kita tutup dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Ahlan Ismono Eskom MMSI. Kepada Bapak Ahlan Ismono Eskom MMSI, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari sejenak kita mengangkat dua tangan kita, menundukkan kepala untuk merenungkan dan membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai berdoa, izinkan kami untuk memimpin doa penutup ini dengan menurut agama Islam untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang bukan beragama Islam bisa menyesuaikan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukuru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat-Mu yang tiada henti-hentinya, kami memuji kebesaran dan keagungan-Mu atas segala karunia dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada hari ini, kami dengan penuh keakraban dan kebahagiaan berkumpul lewat Zoom ini. Mudah-mudahan Engkau limpahkan keberkahan dan ridho-Mu pada acara ini. Ya Allah, Ya Muhaimin, Ya Salam, Ya Tuhan kami, BIMTEK STD ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami, terutama untuk menjalin hubungan silaturahim antara kami, para pendidik, dengan institusi dan perusahaan, serta mitra kami di seluruh perusahaan yang bekerja sama dengan kami. Hadirkan kami di sini tidak lain adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi kami agar kami mendapatkan ilmu dan juga bisa menyebarkan manfaatnya ilmu seperti ini. Allahumma ya Qudus ya Salam. Masa depan adalah milik generasi penerus kami, ya Allah. Oleh karena itu, kami tidak ingin meninggalkan generasi yang lemah dalam menghadapi kehidupan. Oleh karena itu, kami berusaha menyiapkan generasi yang berkualitas agar dapat membawa bangsa dan negara ini ke tingkat kemajuan yang kami cita-citakan. Tiada harapan dan dambaan kami selain mengharap keberkahan dan ridho-Mu yang selalu menyertai kami, ya Allah. Ya Allah, dengan berakhirnya kegiatan ini, kiranya Engkau dapat melimpahkan pengetahuan, melimpahkan kekuatan, dan memberikan kemudahan kepada kami untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah didapat. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami, dan perkenankan doa dan permintaan kami. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.
Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan doa penutup tadi, maka sesi acara BIMTEK STD hari ini telah resmi selesai. Untuk mengabadikan acara BIMTEK STD hari ini, kami persilakan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian untuk menyalakan kamera Zoom-nya karena kita akan masuk ke sesi foto Zoom bersama. Dan tidak lupa pula kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu hadirin sekalian untuk mendapatkan sertifikat bimbingan teknis hari ini agar dapat mengisi daftar hadir yang telah di-share di kolom bimbingan STD hari ini. Jangan lupa senyum. Mungkin langsung saja Bapak Agus bisa diambil foto untuk hari ini, STD hari ini. Oke, baik, saya mulai dari halaman 1 dulu. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya di halaman 2. 1, 2, 3. Oke. Untuk halaman 3. 1, 2, 3. Oke, untuk halaman terakhir. 1, 2, 3. Ya, selesai. Baik, terima kasih Bapak Agus Yanto. Terima kasih hadirin sekalian, dengan berakhirnya sesi foto Zoom bersama, maka resmilah selesai acara BIMTEK hari ini. Kami selaku penyelenggara acara mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Sama-sama. Iya. Sampai jumpa lagi mudah-mudahan. Ya, terima kasih Pak Muti. Bu Nevi, apa kabar Bu Nevi? Baik Pak, alhamdulillah. Bu Nevi harusnya ngomong tadi. Terima kasih banyak Pak Ari. Sama-sama. Terima kasih Ibu Bapak. Izin live ya Bapak Ibu. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Pak Arif, makasih. Sama-sama Pak. Kan basisnya itu Pak. Itu cara metode kan kerjanya sama. Cekkan tadi ya, standar kerja, informasi standar kerja. Siapa yang Pak Judi itu? Oh, Dewi. Saya kembalikan ke Pak Sony dan Pak Mustafa, silakan Pak. Sudah boleh izin ya. Pak, makasih Pak Mus. Alhamdulillah. Makasih Pak Sony, Bu Devi, Ibu Bapak yang sudah hadir. Itu dulu aja. Nah, kebetulan kan teman-teman di sini juga cair ya. Izin live. Ada yang sudah pernah mungkin mengalami. Pak Sony, kalau ada kekurangan izin live ya Pak Sony. Ya, makasih Bu Nevi ya. Salam kenal ya Bu ya. Nih udah dibantuin Bu. Ya, mohon maaf kita end meeting semuanya Bapak dan Ibu ya. Ya, assalamualaikum.